Menyadari bahwa mereka ditargetkan, Shen Changsheng menyuruh teman-temannya untuk bergegas pergi meninggalkannya, namun sudah terlambat, karena paguyuban Jisuan sudah tiba, tidak ada pilihan lain. Shen Changsheng dan Li Xuantong coba menghadapi Jisuan untuk menunda sampai bantuan Mu Chen datang. Mari kita lanjut ceritanya. Kabur. Suasana di dalam lembah gunung membeku dan berubah mencekik saat ekspresi yang sangat jelek muncul di wajah Shen Changsheng dan 4 lainnya. Jelas, mereka agak terjebak dengan masalah mendadak ini. Meskipun mereka telah memperoleh manfaat yang cukup besar dalam fragmen benua yang hancur ini, yang mengakibatkan kekuatan mereka meningkat cukup banyak, mereka sangat jelas bahwa mereka sama sekali bukan tandingan untuk kelompok seperti Jisuan. Begitu kedua belah pihak benar-benar terlibat dalam pertempuran, pihak mereka akan kalah tanpa keraguan. Apa yang harus kita lakukan? Tanya He Yao saat dia melihat ke arah Shen Changsheng dengan ekspresi jelek di wajahnya. Saat bayangan gelap berfluktuasi di atas wajah Shen Changsheng, dia mengatupkan giginya dengan marah saat dia menjawab, "Aku akan mengambil plakat akademi dan melarikan diri. Kalian berpencar dan pergi." Petik 2. Mendengar jawaban Shen Changsheng, wajah Li Xuantong langsung tenggelam saat dia berkata, "Dengan jarak yang begitu dekat, mereka sudah bisa mengunci kita. Melarikan diri saja tidak ada gunanya. Selain itu, begitu mereka menangkap Anda atau salah satu dari kami, itu akan berakhir dengan hasil yang sama. Itu karena jika salah satu dari kita jatuh ke tangan mereka, mereka pasti akan menggunakan kita untuk menghadapi Mu Chen." Petik 2. Dan dengan karakter Mu Chen, aku khawatir dia tidak akan hanya berdiri di samping dan menonton. Jika tidak, dia tidak akan terburu-buru kemari dengan sekuat tenaga. Petik 2. Ayo pergi bersama. Meskipun Jisuan dan gengnya sangat tangguh, kami tidak hanya berlumpur di lantai. Geram Yang Lin, anggota terakhir kelompok itu. Suara berderit terdengar dari tangan Shen Changsheng saat wajahnya berubah pucat. Pada saat ini, perasaan terhina mengalir dari hatinya. Menjadi orang yang agak sombong di hati, dia adalah numero 1 di peringkat surgawi Akademi Spiritual Surga Utara sebelum munculnya Mu Chen. Namun, pada saat ini, mereka dipaksa ke posisi yang menyedihkan, namun dia tidak berdaya untuk mengubahnya. Bang! Shen Changsheng dengan keras mengirimkan pukulan ke dinding batu di sampingnya, menyebabkan retakan dengan cepat meluas dari tinjunya. Mengambil napas dalam-dalam, dia berkata dengan suara yang dalam, "Mari kita berpencar dulu." Sampai sekarang, Mu Chen dan yang lainnya saat ini sedang bergegas. Terlepas dari apapun, kita harus menunda waktu dan menunggu dia datang. Pada saat itu, Jisuan akan gagal mencapai tujuannya. Petik 2. Mendengar itu, Li Xuantong, Su Xuan dan yang lainnya menganggukkan kepala setuju. Semuanya tidak mau mendarat di tangan Jisuan dan digunakan melawan Mu Chen. Ayo pergi. Shen Changsheng meraung rendah. Mengambil ke udara, dia dengan cepat menembak ke arah yang berlawanan dari mana suara desingan itu berdering. Di belakangnya, Li Xuantong, Su Xuan dan 2 lainnya memasang ekspresi tegang di wajah mereka saat mereka dengan cepat mengikutinya. Suara mendesing, meningkatkan kecepatan mereka hingga maksimum, 5 tembakan melintasi cakrawala dengan kecepatan kilat, menyebabkan suara mendesing yang tajam dan tergesa-gesa menggema dengan menusuk telinga di dalam pegunungan yang luas. Kegelapan memenuhi keseluruhan wajah Shen Changsheng, matanya penuh dengan amarah dan amarah yang tak bisa disembunyikan. Dengan tangan terkatup erat, urat-urat hijau menggeliat dan berdenyut di permukaannya. Mundur cepat seperti itu menyebabkan dia merasa seolah-olah jantungnya terbakar. Retak, suara tajam dan tajam dari ruang yang terbelah tampak berdering dari cakrawala di belakang mereka. Lari cepat. Tiba-tiba, wajah Shen Changsheng mengerut saat dia meraung keras. "Haha, beberapa teman dari Akademi Spiritual Surga Utara ini, kami telah bergegas ke sini dari tempat yang sangat jauh. Namun, Anda semua ingin pergi bahkan sebelum mengucapkan salam. Bukankah ini tidak sopan bagi kalian semua?" Tepat saat raungan Shen Changsheng terdengar, tawa samar, disertai dengan suara, tiba-tiba terdengar di wilayah tersebut. Setelah mendengar suara itu, hati Shen Changsheng dan yang lainnya mati lemas. "Jangan khawatirkan dia, lanjutkan," geram Shen Changsheng. Namun, sebelum suaranya benar-benar terdengar, matanya dengan marah, tiba-tiba berkontraksi. Dengan keras mengangkat kepalanya, dia melihat sosok dengan tangan di belakang punggungnya berdiri di puncak gunung di depan mereka, menatap lurus ke arah mereka dengan seringai di wajahnya. Sosok ini mengenakan jubah putih,
dengan senyum hangat dan berseri menutupi wajah tampannya, membuat orang sulit untuk meningkatkan kewaspadaan mereka terhadapnya. Namun demikian, setelah melihatnya, wajah Shen Changsheng dan 4 lainnya langsung berkerut. Jisuan, tolong tetap di belakang, sedikit dari kalian, kata Jisuan sambil tersenyum saat dia melihat ke arah Shen Changsheng dan 4 lainnya. Dalam mimpimu, Shen Changsheng membalas dengan mengejek. Menyapu pandangan ke arah Li Xuantong dan ketiganya, mereka berlima secara eksplosif tersebar di saat berikutnya. Melihat ini, Jisuan tidak bisa menahan nafas lembut. Tidak ada satupun hembusan emosi yang muncul di matanya, sebelum dia melambaikan lengan bajunya. Detik berikutnya, energi spiritual yang sangat kuat langsung menyapu dari lengan bajunya seperti sungai yang panjang. Desir, desir, saat sungai energi spiritual yang panjang menyapu, itu terbagi menjadi 5 bagian, muncul tepat di depan Shen Changsheng dan 4 lainnya dalam sekejap mata. Saat sungai energi spiritual yang panjang berkumpul bersama, mereka berubah menjadi telapak energi spiritual raksasa yang dengan keras menekan dari atas. Bang! Ledakan seperti guntur raksasa bergema. Shen Changsheng dan 4 lainnya yang awalnya menembak pergi langsung dikirim ke arah yang berlawanan. Selain Shen Changsheng dan Li Xuantong, yang terhuyung mundur beberapa langkah, terangan teredam terdengar dari Susuan dan 2 lainnya, sementara warna pucat samar muncul di wajah mereka. Kekuatan Jisuan ini sebenarnya sangat menakutkan. Dia telah memaksa mereka berlima kembali hanya dengan 1 telapak tangannya. Shen Changsheng dan 4 lainnya dipaksa berkumpul sekali lagi. Pada saat ini, bayangan keterkejutan melintas di mata mereka. Kekuatan dan kekuatan Jisuan telah jauh melebihi semua harapan mereka. Sampai sekarang, dalam kelompok mereka, Shen Changsheng dan Li Xuantong keduanya saat ini berada di puncak bencana roh kelas 1. Adapun Susuan, He Yao dan Yang Lin, semuanya telah mencapai ranah bencana energi spiritual. Sejujurnya, barisan seperti itu dianggap agak kuat. Jika tidak, mereka tidak akan bisa melesat ke 16 besar hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Namun, meski begitu, barisan mereka dihalangi hanya oleh Jisuan saja. Beberapa teman dari Akademi Spiritual Surga Utara ini. Kalian semua harus jelas bahwa target saya yang sebenarnya bukanlah kalian semua. Selama kalian semua setuju untuk ditangkap, saya tidak akan mempersulit kalian semua, kata Jisuan dengan nada hangat. Tidak memberikan jawaban, kilatan samar bersinar di mata Shen Changsheng. Suara mendesing. Pada saat ini, lebih banyak suara mendesing terdengar dari belakang mereka saat 4 sosok bersinar melesat. Berpisah dan pindah ke 4 lokasi terpisah, mereka benar-benar menutup ruang di sekitarnya. Keempat yang menembak tepat adalah anggota kelompok Jisuan. Melihat ini, mata Shen Changsheng dan 4 lainnya menjadi redup. Dari kelihatannya, mereka sepertinya tidak memiliki cara untuk melarikan diri dengan mudah dari kesulitan ini. Saling bertukar pandangan satu sama lain, mereka semua menarik napas dalam-dalam sebelum tatapan mereka perlahan berubah menjadi ganas. Bahkan jika tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri, mereka sama sekali tidak akan membiarkan diri mereka ditangkap semudah itu. Mereka perlu mengulur waktu untuk Mu Chen mengambil tindakan. Shen Changsheng dan Li Xuantong secara eksplosif menembak pada saat yang bersamaan. Mengepalkan tangan mereka, tombak panjang muncul dalam sekejap. Energi spiritual meletus dari tubuh mereka tanpa sedikit pun pengekangan, sementara ujung tombak yang sangat ganas secara eksplosif bergemuruh menuju tempat Jisuan berada pada kecepatan kilat. Pada saat yang sama, Susuan, He Yao dan Yang Lin bergegas menuju lokasi lain. Mereka telah memilih untuk berkolaborasi dan menyerang salah satu anggota grup Jisuan yang telah menyegel arah itu. Bang! Bang! Saat ujung tombak menusuk dengan tajam ke tempat Jisuan berdiri, puncak gunung di bawahnya langsung runtuh. Saat batu raksasa jatuh, Jisuan melangkah di udara, berjalan lurus ke langit, sementara jubah putihnya tampak bersih dan tidak bercacat. Serangan sengit yang datang dari Shen Changsheng dan Li Xuantong secara tak terduga tidak menyebabkan sedikit pun kerugian terhadapnya. Sepertinya kalian semua tidak menyetujui saran saya, ya. Melihat ke arah Shen Changsheng dan Li Xuantong, Jisuan menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan, sebelum mengambil langkah kecil ke depan. Suara mendesing. Saat kakinya mendarat di udara, sosoknya tampak langsung bergeser tepat di depan keduanya. Saat ketiganya bertukar tatapan, mata Shen Changsheng dan Li Xuantong terbuka lebar. Bang! Dengan pemahaman yang sangat diam-diam,
Shen Changsheng dan Li Xuantong masing-masing mengirim telapak tangan, menepuk-nepuk pada saat yang bersamaan. Membawa angin kencang yang menakjubkan, energi spiritual yang tak terbatas menepuk-nepuk tubuh Jisuan. Ledakan. Namun, saat mereka menepuk telapak tangan mereka, Jisuan mengirimkan telapak tangannya sendiri untuk menyambut. Detik berikutnya, telapak tangan ketiganya saling menabrak satu sama lain. Angin kencang energi spiritual yang mengagumkan segera menyapu. Meskipun sosok Jisuan tampaknya tidak bergerak sedikit pun, Shen Changsheng dan Li Xuantong tampaknya mengalami pukulan berat. Tubuh mereka melesat ke belakang dengan cara yang menyedihkan, tergelincir lebih dari 100 meter di udara sebelum akhirnya mampu menstabilkan diri secara paksa. Pada saat ini, tangan mereka sedikit gemetar saat rasa sakit yang hebat memancar dari mereka, tampak seolah-olah tulang mereka telah hancur. Aku percaya kalian berdua harus menjadi yang paling elit dari Akademi Spiritual Surga Utara. Sampai sekarang, dengan Mu Chen ditempatkan di atas kepala Anda sambil berstatus mahasiswa baru, bukankah Anda berdua tidak nyaman tentang itu? Karena itu masalahnya, mengapa tidak bekerja sama dengan saya? Jika saya menyelesaikan dan menghabisi Mu Chen, saya akan menjamin nama Anda di Akademi Spiritual Suci, dan akan memastikan kalian dipromosikan ke pertandingan final, kata Jisuan dengan lambat sambil melihat ke arah Shen Changsheng dan Li Xuantong. Menjadi mahasiswa baru di Akademi Spiritual Sein, Jisuan sangat jelas betapa kecemburuan dan kebencian yang dimiliki siswa berprestasi veteran terhadapnya. Dengan jalan Mu Chen yang mirip dengan miliknya, orang dapat mengatakan bahwa situasi yang terakhir tidak jauh lebih baik daripada miliknya. Beberapa orang di depannya seharusnya tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Mu Chen. Namun, dia jelas membuat beberapa kesalahan dalam penilaiannya kali ini. Setelah mendengar dia mengucapkan kata-kata itu, Shen Changsheng dan Li Xuantong hanya tertawa sebagai jawaban. Senyuman yang ada di wajah mereka tidak dalam, namun itu menunjukkan rasa cemoohan dan penghinaan yang samar. Justru ejekan dan penghinaan inilah yang menyebabkan senyum ramah di wajah Jisuan perlahan menghilang. Jika orang-orang sebelum dia ditukar dengan kelompok lain dari Akademi Spiritual Suci, Jisuan akan berani bertaruh bahwa mereka akan langsung mengkhianatinya. Namun, orang-orang dari Akademi Spiritual Surga Utara ini sebenarnya membela Mu Chen, yang sekarang berdiri di kepala mereka. Bentuk perspektif tertentu, bukankah ini berarti Mu Chen telah memperoleh hasil yang lebih sempurna darinya? Kalian berdua benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu, kata Jisuan dengan senyum acuh tak acuh. Detik berikutnya, sosoknya menghilang sekali lagi. Bang! Energi spiritual yang mengagumkan meletus sekali lagi, saat sosok Shen Changsheng dan Li Xuantong dikirim mundur sekali lagi, dengan darah mengalir di sudut mulut mereka. Namun, sebelum mereka bisa bereaksi, sosok seperti hantu telah muncul sekali lagi di depan mereka, sementara serangan yang lebih ganas datang menyelimuti. Bang! Bang! Sosok keduanya terus mundur dengan cara yang menyedihkan. Bahkan setelah berkolaborasi, mereka masih dirugikan, dan bahkan tidak dapat mengumpulkan sedikit pun perlawanan. Oleh karena itu, dalam rentang selusin napas, jumlah darah yang mengalir di sudut mulut mereka terus meningkat. Ledakan. Di lokasi lain, Susuan dan dua lainnya telah bekerja sama dalam upaya menerobos dari arah lain. Namun, mereka menemukan bahwa mereka tiba-tiba tidak dapat memperoleh sedikit pun keuntungan atas pemuda dari Akademi Spiritual Sein sebelum mereka. Haha, mungkinkah Anda telah memilih untuk menerobos dari sini karena saya tampaknya yang paling lemah? Setelah menjadi sasaran Susuan dan dua lainnya, pemuda dengan nama Mu Feng berbicara dengan cara yang mengejek saat dia menyeringai ke arah ketiganya. Di tiga arah lainnya, tiga anggota kelompok lainnya hanya menyegel arah itu tanpa mengambil tindakan. Itu karena mereka tahu bahwa jika Susuan dan dua lainnya telah memilih mereka sebagai arah untuk menerobos, ketiganya mungkin memiliki sedikit kesempatan untuk melakukannya. Namun, mereka akhirnya memilih Mu Feng. Selain Jisuan, orang itu adalah yang terkuat kedua dalam grup mereka. Ekspresi serius muncul di wajah Susuan dan dua lainnya. Namun demikian, tidak satupun dari mereka membuat suara apapun, dengan mereka hanya menyerang dengan intensitas yang meningkat. Jangan menyeretnya lagi, Mu Feng. Saat Mu Feng ingin mengucapkan komentar yang mengejek, sebuah suara acuh tak acuh terdengar tidak jauh darinya. Itu tepatnya suara Jisuan. Sepertinya kalian bertiga tidak beruntung. Mendengar itu, Mu Feng tersenyum. Melihat ke arah Susuan dan dua lainnya, senyumnya mulai menjadi sangat dingin dan dingin.
Sengsara, melihat senyum dingin melengkung di wajah Mu Feng, ekspresi wajah Susuan dan dua lainnya semakin jelek. Saling bertukar pandangan satu sama lain, energi spiritual mulai menyapu dari tubuh mereka tanpa pengekangan sedikit pun. Suara mendesing. Trio itu dengan eksplosif menembak. Setelah sekian lama temperamen dalam turnamen Akademi Spiritual besar, kerja tim dan hubungan mereka jelas telah mencapai keadaan pemahaman diam-diam yang ekstrim antara satu sama lain. Meskipun kultivasi mereka hanya di ranah bencana energi spiritual, ketika mereka berkolaborasi, gabungan kekuatan mereka akan menyebabkan bahkan ahli bencana tingkat pertama merasa takut dan takut. Namun, orang di depan mereka, Mu Feng, bukanlah orang biasa di bencana roh kelas 1, tetapi seorang ahli sejati di bencana roh kelas 2. Alam kultivasi seperti itu bahkan lebih tinggi dari Lutian yang telah dikalahkan Mu Chen sebelumnya. Oleh karena itu, menghadapi serangan ganas yang datang dari ketiganya, Mu Feng hanya memberikan senyuman tipis, yang berisi cemoohan dan penghinaan hadir di dalamnya. Dengan kepalan tangannya yang marah, tombak merah tua muncul, sementara tatapannya semakin dingin. Pola bercahaya berbentuk bulan sabit merah-merah tampak hadir di permukaan tombak, berkilau dengan fluktuasi jantung yang berdebar-debar. Setan bulan tombak, bulan membelah. Dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, tombak di tangan Mu Feng tiba-tiba ditebang, hanya untuk sinar merah darah yang cemerlang meletus darinya. Detik berikutnya, mereka terbentuk menjadi bulan sabit merah darah raksasa. Saat bulan sabit melolong ke bawah, itu membawa hawa dingin yang tak tertandingi saat menimpa Susuan dan dua lainnya. Saat bulan sabit berwarna merah darah melesat, bekas luka diukir di ruang yang telah dilewatinya. Melihat bulan sabit yang masuk ini, wajah Susuan dan dua lainnya langsung berubah. Tidak berani menunjukkan sedikit pun kelalaian, mereka segera melepaskan serangan terkuat mereka. Payung spiritual sayap Phoenix. Dengan kepalan tangannya, payung spiritual yang tampaknya dibangun dari sayap Phoenix muncul di tangan Susuan. Saat cahaya spiritual bersinar darinya, teriakan burung Phoenix terdengar. Detik berikutnya, fluktuasi energi spiritual yang kuat memancar darinya. Jelas, ini adalah artefak spiritual Peerless Rank yang memiliki kekuatan luar biasa. Pedang Naga Iblis. Pada saat yang sama, pisau besar yang terbuat dari kepala naga muncul di tangan Heyao, dengan sisik naga menutupi keseluruhan permukaannya. Dengan raungan keras, pedang melengkung berbentuk naga raksasa ditembakkan dengan eksplosif. Roda 100 binatang. Sinar kecemerlangan muncul dari tangan Yang Lin, sebelum berubah menjadi roda bercahaya yang tampak jahat. Cahaya spiritual mulai menyebar di sekitar roda yang bersinar, sebelum berubah menjadi bentuk 100 binatang, dengan raungan mereka mengguncang udara di sekitar mereka. Ketiganya jelas memiliki keberuntungan karena mereka telah memperoleh item spiritual yang memiliki kualitas yang cukup tinggi. Kekuatan yang bisa mereka keluarkan juga luar biasa. Pada saat ini, dengan kolaborasi mereka, mereka tampak memiliki aura yang sangat kuat. Bang! 4 serangan ganas menghancurkan bersamaan dengan kecepatan kilat, langsung menyebabkan ledakan keras bergema di cakrawala. Tampaknya pada saat yang sama, gelombang kejut energi spiritual yang dapat dilihat dengan mata telanjang juga tersapu. Belalang sembah mencoba menghentikan kereta. Melihat ini, senyum dingin muncul di wajah Mu Feng. Saat tatapannya tiba-tiba berubah menjadi sedingin es, Demonic Moon Halberd di tangannya melesat sekali lagi. Kali ini, cahaya berdarah memancar darinya, menyebabkan bulan sabit berwarna merah darah terus muncul darinya, sebelum menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka melolong. Bang! Bang! Dihadapkan pada hantaman berturut-turut dari bulan sabit berwarna merah darah, serangan ketiganya tampaknya langsung runtuh. Meskipun mereka mendapat dukungan dari item spiritual mereka, perbedaan antara mereka dan Mu Feng terlalu besar. Perbedaan antara bencana energi spiritual dan bencana roh kelas 2 ini tidak akan pernah bisa dibuat dengan mengandalkan item spiritual. Bang! Saat serangan mereka runtuh dan gagal, getaran mengguncang tubuh ketiganya saat mereka mundur dengan menyedihkan seolah-olah mereka telah menderita pukulan besar. Saat mereka melakukannya, rasa manis muncul di tenggorokan mereka, sebelum darah merembes keluar dari sudut mulut mereka. Suara mendesing. Namun, tanpa menunggu ketiganya untuk menekan getaran yang bergetar di dalam tubuh mereka, Mu Feng sudah muncul di belakang punggung Susuan mirip dengan sambaran petir. Jelas, dia berencana untuk mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Susuan, hati-hati. Melihat ini, wajah Heyao langsung berkerut. Saat dia buru-buru meraung.
Pada saat ini, energi spiritual dalam tubuh Susuan bergulir dan melonjak. Dia juga menemukan Mu Feng, yang menembak ke arahnya. Namun, dengan kekuatannya yang habis, dia benar-benar tidak dapat menghindar darinya. Dengan demikian, dia hanya bisa menatap saat bilah telapak tangan Mu Feng yang ganas melesat dengan kecepatan kilat. Bang! Namun, sebelum bilah tangan bisa mendarat di tubuh Susuan, kekuatan besar datang, mengirim tubuhnya terbang menjauh. Tubuh He Yao muncul di tempat Susuan berada beberapa saat yang lalu. Detik berikutnya, pedang tangan Mu Feng yang ganas ditebang ke arah tangan yang pertama tanpa sedikit pun belas kasihan yang ditunjukkan. Muncrat, semburan darah menyembur keluar. Jeritan sengsara langsung terdengar dari mulut He Yao, saat tangan kirinya terpotong oleh telapak tangan Mu Feng. Tubuhnya mulai bergetar dan gemetar karena rasa sakit yang memancar dari lengannya, sementara dia dengan goyah mundur dan terhuyung-huyung dengan cara yang menyedihkan. Pergilah. Menghentikan darah yang mengalir dari lengannya, He Yao meraung ke arah Susuan yang tampak kosong. Sungguh pemandangan yang menyentuh, kata Mu Feng dengan seringai saat darah menetes dari telapak tangannya. Pada saat ini, tatapannya tampak sedingin ujung pedang. Detik berikutnya, dia menembak sekali lagi ke arah Susuan. Bajingan! Dengan kutukan yang marah, Yang Lin dengan keras mengatupkan giginya. Tidak peduli banyak tentang apapun, dia bergegas keluar, muncul tepat di depan tubuh Susuan. Saat energi spiritual melolong darinya, dia mengirim tinju yang bergemuruh langsung ke arah Mu Feng. Melihat ini, senyum mengejek muncul di wajah Mu Feng. Tanpa menunjukkan belas kasihan lagi, dia mengirim tinju yang bergemuruh langsung ke tinju Yang Lin seperti sambaran petir. Retak, gelombang energi yang menakutkan menyembur keluar saat lengan Yang Lin mulai langsung melengkung dan terdistorsi. Suara retakan mulai terdengar dari tulangnya saat dia dikirim terbang mirip dengan serangan petir, memuntahkan darah saat dia pergi. Melihat dua orang yang menderita luka serius dalam sekejap mata hanya untuk melindunginya, mata Susuan mulai memerah tanpa sadar. Pada saat yang sama ketika Susuan, He Yao dan Yang Lin menderita kekalahan total, tubuh Shen Changsheng dan Li Xuantong sepenuhnya berlumuran darah. Meski begitu, bayangan ganas dan dendam masih ada di mata mereka. Meskipun berada dalam situasi yang menyedihkan, mereka berdua tidak menyerah sedikit pun harapan. Mengedarkan energi spiritual di tubuh mereka secara maksimal, mereka meluncurkan serangan demi serangan langsung ke arah Jisuan. Namun demikian, serangan mereka hanya bisa ditukar dengan telapak tangan acuh tak acuh dari Jisuan, sebelum keduanya dikirim mundur dengan cara yang menyedihkan, darah yang menutupi tubuh mereka semakin merah. Pemandangan seperti itu tampak sangat tragis dan penuh keputusasaan. Pada saat ini, suara mendesing tanpa henti terdengar di wilayah ini saat sosok-sosok muncul di langit yang jauh dan puncak gunung secara berurutan, dengan mata mereka semua tertuju pada pertempuran besar yang meletus di lokasi ini. Jelas, mereka adalah kelompok kuat yang bergegas karena mereka tidak jauh saat pertarungan terjadi. Setelah melihat pertarungan yang tampaknya sepihak di depan mata mereka, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas. Dari kelihatannya, kelompok dari Akademi Spiritual Surga Utara ini akan menderita kekalahan total hari ini. Namun, meskipun ada desahan, tidak ada satu orang pun yang melangkah maju untuk menawarkan bantuan kepada mereka. Menghadapi kelompok yang dianggap terkuat dalam fase saat ini dari turnamen Akademi Spiritual Besar, mungkin tidak banyak yang memiliki keberanian untuk memulai konfrontasi. Dengan mereka, darah dimuntahkan dari mulut Shen Changsheng dan Li Xuantong lagi, melihat ke arah Jisuan, yang memasang ekspresi tenang dan senyum tipis di wajahnya, keduanya tidak bisa menahan erat mengatupkan gigi. Mereka juga merasakan kekalahan total di sisi Susuan dan dua lainnya. Namun, mereka berdua tidak berdaya untuk berbuat apa-apa. Pada saat ini, mata keduanya telah berubah menjadi merah darah, dengan kesombongan dan kesombongan mereka tampaknya telah dihancurkan dan berpisah. Awalnya, keduanya percaya bahwa mereka telah membuat kemajuan besar dalam kultivasi mereka. Namun, siapa yang menyangka bahwa mereka masih lemah dan lemah, bahkan sampai tidak dapat melindungi rekan senegaranya. Sepertinya kalian berdua merasa sangat sedih. Dengan senyum tipis, Jisuan berkata, sebenarnya, jika kamu ingin menyalahkan seseorang, kamu bisa menyalahkan Mu Chen. Semuanya karena dia. Jika dia tidak bertindak seolah-olah dia pintar, kalian semua tidak akan harus menanggung penghinaan seperti itu. Petik 2. Kata-kata Jisuan sangat berbisa, tampak lebih dari tindakannya.
Tidak hanya dia ingin menekan Shen Changsheng dan kelompoknya di bawah kakinya, dia bahkan ingin membuat mereka merasakan penghinaan seperti itu, mengubahnya menjadi kebencian dan mentransfernya ke Mu Chen. Akan selalu ada perbedaan antara Anda dan Mu Chen. Namun, dihadapkan pada kata-kata yang menyayat hati seperti itu, senyum terbuka untuk Shen Changsheng saat dia berbicara, darah di sudut mulutnya menyebabkan dia tampak agak jahat. Apa katamu? Mendengar itu, mata Jisuan mulai menjadi dingin secara bertahap. Kamu akan selamanya sendirian. Tidak akan ada orang yang akan mempercayai Anda. Bahkan rekan-rekanmu itu akan menyerah padamu ketika kamu bertemu dengan masalah yang sama sepertiku. Namun, kami tidak akan pernah menyerah pada Mu Chen, jawab Shen Changsheng dengan gaya mengejek. Karena itu, kamu tidak akan pernah bisa menyamai Mu Chen. Dia akan selalu lebih kuat darimu. Petik 2. Haha, Jisuan tertawa lembut. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, siapa yang peduli dengan sesuatu yang tidak berguna seperti kepercayaan? Kamu yang disebut kepercayaan, begitu lemah di hadapan kekuatan dan kekuatan sehingga itu benar-benar menggelikan. Petik 2. Saat suara Jisuan terdengar, wajahnya sudah berubah menjadi sangat dingin. Dia melanjutkan untuk berbicara lagi. Oleh karena itu, kalian harus berhenti pada saat ini. Suara mendesing. Saat kalimat terakhirnya terdengar, sosoknya sudah menghilang seperti hantu. Tanpa sinyal sebelumnya, Shen Changsheng dan Li Xuantong sudah mundur secara eksplosif. Namun demikian, pada saat mereka melakukannya, sosok buram sudah muncul di antara mereka. Detik berikutnya, telapak tangan sedingin es melesat ke tenggorokan mereka mirip dengan cakar elang. Bang! Tubuh mereka sangat tertekan di tebing gunung terjal di belakang mereka. Saat bebatuan di belakang mereka hancur berantakan, darah dimuntahkan dari mereka sekali lagi, sementara energi spiritual yang memancar dari mereka turun ke yang terlemah. Tepat di depan mereka, Jisuan tanpa ekspresi berdiri di langit, tangannya di leher mereka, menyebabkan mereka tidak dapat bergerak bahkan 1 inci pun. Di sisi lain, dengan senyum di wajahnya, Mu Feng melihat ke arah Susuan sambil berkata dengan suara lembut, sekarang, apakah ada orang lain yang bisa melindungimu? Suara mendesing. Sosoknya telah melesat, menuju langsung ke arah Susuan. Mengepalkan giginya dengan erat, Susuan mengedarkan energi spiritual di dalam tubuhnya hingga tingkat tertinggi. Pada saat ini, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menahan pertarungan dengan Mu Feng. Ledakan. Demonic Moon Halberd yang ganas menabrak payung spiritual. Saat kekuatan menakutkan keluar, tubuh Susuan bergetar saat payung spiritual di tangannya dikirim terbang menjauh. Menekan dekat Susuan, Mu Feng melihat ke arah wajah cantik hanya beberapa inci darinya, sebelum memberikan senyuman tipis yang penuh dengan niat dingin. Detik berikutnya, mengirimkan telapak tangan menepuk, energi spiritual melonjak dari tubuhnya, menyebabkan cakrawala terbelah. Ini berakhir di sini. Saat suara dingin Mu Feng terdengar, Susuan menutup matanya dengan putus asa. Gemuruh. Namun, pada saat sebelum telapak tangan Mu Feng hendak mendarat di dada Susuan, tepukan guntur yang tidak menentu tiba-tiba bergema di seluruh wilayah, menyebabkan wajah Mu Feng berubah menjadi marah. Kilatan petir hitam membelah cakrawala dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan dari wilayah ini, itu dengan keras menabrak tubuh Mu Feng. Bang! Tubuh Mu Feng langsung melesat, menghantam langsung ke tanah. Saat dia mendarat di bumi, area di sekitarnya runtuh dan runtuh, sementara celah raksasa memanjang seperti jaring laba-laba. Setelah menghancurkan Mu Feng, sambaran petir hitam tidak berhenti. Dengan bergeser, itu bergegas keluar, sementara kepalan yang berkilau dengan petir tanpa ampun bergemuruh, segera menghantam dada Mu Feng, yang sekarang bahkan tidak bisa menghindar atau menghindar. Engah! Mata Mu Feng dengan cepat terbuka lebar saat dia memuntahkan seteguk darah. Saat dia melakukannya, tanah di bawahnya runtuh sekali lagi. Sebuah raungan terdengar dari hadapannya saat dia berusaha untuk keluar dari kesulitannya. Namun, telapak tangan yang berkilau dengan petir segera menggenggam tenggorokannya, menyebabkan perjuangannya tiba-tiba membeku. Petir hitam di depan matanya mulai perlahan menghilang, sebelum sosok kurus akhirnya muncul di depan mata semua orang. Hadir pada sosok itu adalah wajah yang tampan, hanya saja ekspresi yang sangat jahat yang ditutupi aura pembunuh menutupi keseluruhannya. Mu Chen, teriakan kaget dan keheranan langsung bergema di seluruh wilayah. Tidak jauh, tatapan Jisuan, yang telah mengalahkan Shen Changsheng dan Li Xuantong juga sedikit berubah. Perlahan mendongak,
dia melihat ke arah sosok berpakaian petir yang tampak familiar, sebelum senyuman mulai muncul dari sudut mulutnya. Kamu akhirnya tiba, Mu Chen. Reuni dua raja. Di wilayah yang luas ini, sosok-sosok yang samar-samar terlihat di tepi langit yang jauh saat mereka terus menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka melesat. Sampai sekarang, sudah jelas bahwa wilayah ini telah menjadi tempat paling menonjol dalam seluruh turnamen akademi spiritual besar. Berbagai kelompok kuat sekarang berdiri di udara, dengan semua tatapan mereka terfokus ke bentangan area di depan mereka. Tepatnya, mereka semua dilatih menuju sosok kurus yang dibalut petir hitam. Mereka bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang padat yang terpancar dari sosok itu. Niat membunuh seperti itu tampaknya telah menyebabkan suhu seluruh wilayah turun sedikit. Itu adalah Mu Chen. Dia akhirnya tiba, bisikan pelan terdengar saat tatapan dari semua orang di wilayah itu bertemu. Jika dia datang beberapa saat kemudian, kelompok Akademi Spiritual Surga Utara itu akan benar-benar musnah. Jisuan dan kelompoknya benar-benar kejam dalam tindakan mereka. Dari kelihatannya, tidak akan ada kesimpulan yang mudah untuk masalah ini. Jisuan tidak mudah ditangani. Meskipun ketenaran dan reputasi Mu Chen telah meroket baru-baru ini, bisakah dia benar-benar cocok dengan Jisuan? Kultivasinya tampaknya hanya berada di bencana energi spiritual. Petik 2. Suara bisikan tak henti-hentinya terus terdengar, sementara tatapan semua orang terpusat pada dua karakter utama yang hadir di wilayah tersebut. Siapapun akan bisa merasakan bahwa pertarungan intens, yang akan mengejutkan semua orang yang hadir akan meletus di wilayah ini hari ini. Di bawah tatapan penuh perhatian semua orang, Mu Chen memiliki tangan yang melilit tenggorokan Mu Feng sambil berdiri di dalam tanah yang runtuh di bawah, muncul seperti mangsa di dalam cakar elang. Selanjutnya, niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya memberitahu semua orang bahwa jika dia melepaskan pukulan membunuh, dia sama sekali tidak akan menunjukkan belas kasihan atau penyesalan. Berada dalam genggaman Mu Chen, wajah Mu Feng sudah berubah pucat, dengan darah menetes dari sudut mulutnya menyebabkan dia terlihat agak sengsara. Tatapan berbisa dan tidak mau ditembak dari dia ke arah Mu Chen. Karena yang terakhir mengambil tindakan cepat seperti itu, dia tidak dapat mengumpulkan pertahanan apapun, menyebabkan dia menjadi langsung ditekan oleh yang terakhir. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Mu Chen akan dapat menekannya dalam konfrontasi langsung. Susuan sedang menatap sosok yang berdiri tidak terlalu jauh darinya. Sudah lebih dari setengah tahun sejak dia melihatnya, namun dia tampaknya tidak banyak berubah, hanya saja wajah aslinya yang tampan dan lembut tampak agak lebih sehat dan kuat. Mungkin, karena niat membunuh yang sangat besar yang terpancar dari tubuhnya, dia tampak sangat tajam dan tajam, seperti tombak ilahi yang luar biasa berdiri tinggi di langit dan bumi. Menyeka noda darah di sudut mulutnya, hati Susuan yang tegang awalnya perlahan mulai tenang. Pemuda di hadapannya tampaknya menyebabkan orang-orang memiliki kepercayaan diri yang tak terbatas padanya, menyebabkan mereka merasa tenang dan mantap di hadapannya. Menggeser kepalanya, Mu Chen melihat ke arah Susuan. Saat tatapan jahatnya mulai berubah lembut, dia berkata, "Kakak senior Susuan, kamu baik-baik saja." Mendengar itu, Susuan menggelengkan kepalanya. Memalingkan kepalanya untuk melihat ke arah He Yao dan Yang Lin, matanya menjadi kemerahan saat dia berkata, "Tapi mereka terluka parah." Setelah tangannya dipotong oleh Mu Feng sebelumnya, darah terus mengalir keluar dari tunggul He Yao yang terputus. Pada saat ini, Yang Lin benar-benar berlumuran darah, memberikan penampilan yang sangat menyedihkan. Namun demikian, setelah melihat penampilan Mu Chen, keduanya menghela nafas lega. Mendengar jawabannya, Mu Chen meminta maaf menganggukkan kepalanya ke arah mereka. Menggeliat tubuhnya, He Yao bersandar di batu. Mengirim senyuman dengan susah payah ke arah Mu Chen, dia bertanya, "Seberapa percaya diri kamu?" Apa yang dia maksud secara alami adalah tentang seberapa percaya diri Mu Chen untuk menghadapi situasi di depan mereka. Bagaimanapun, dia sangat jelas tentang betapa kuatnya kelompok Jisuan secara tirani. "Dengan saya di sini, mereka tidak akan bisa menyakiti Anda semua," jawab Mu Chen dengan suara lembut. "Aku akan serahkan padamu." Kalau begitu, He Yao perlahan menjawab dengan anggukan saat dia melihat ke arah pemuda yang sangat mempesona di depan matanya. Sedikit mengangguk, Mu Chen mulai mengangkat kepalanya. Pada saat ini, tatapannya berubah tanpa emosi dan acuh tak acuh saat dia melihat ke arah sosok yang hadir tidak jauh darinya. Sosok yang berdiri di sana juga mengalihkan pandangannya pada saat yang sama.
Saat mata mereka saling bertautan, niat membunuh sedingin es yang memancar dari dalam tampaknya telah menyebabkan bahkan udara mulai membeku. Kamu akhirnya tiba, Mu Chen, kata Jisuan dengan suara lembut, dengan tangan yang sama eratnya meraih tenggorokan Shen Changsheng dan Li Xuantong. Saya datang ke sini untuk melihat pertunjukan hebat apa yang telah Anda persiapkan untuk saya. Apakah itu akan lebih spektakuler dari yang terakhir kali? Jawab Mu Chen dengan senyum tipis. Mendengar itu, Jisuan mulai tersenyum sambil berkata, seharusnya kamu tidak kecewa. Saya sangat mengantisipasinya, jawab Mu Chen perlahan. Lepaskan Mu Feng. Teriakan keras terdengar di langit saat 3 anggota yang tersisa dari kelompok Akademi Sein Spiritual dengan gelap menatap Mu Chen. Energi spiritual yang kuat menyembur dari tubuh mereka saat mereka dengan iri menatap Mu Chen. Alam budidaya ketiganya berada di bencana roh kelas 1. Meskipun mereka lebih rendah dari Mu Feng, mereka sama sekali tidak lemah. Meskipun demikian, Mu Chen tampaknya benar-benar mengabaikan raungan yang datang dari mereka. Huff. Melihat ini, mata ketiganya menjadi sedingin es. Saling bertukar pandangan satu sama lain, mereka masing-masing mengirimkan telapak tangan yang tampaknya pada saat yang bersamaan. Energi spiritual tanpa batas menyapu dari mereka, berubah menjadi jejak telapak tangan energi spiritual yang mulai menekan ke arah Mu Chen. Meskipun demikian, Mu Chen tampaknya tidak bergerak bahkan 1 inci pun. Desir. Namun, tepat ketika jejak telapak tangan energi spiritual itu akan turun, teriakan pedang tajam tiba-tiba terdengar dari seberang langit, sebelum 3 busur pedang raksasa ditembakkan secara eksplosif. Engah. Saat lampu pedang melolong, mereka langsung memotong 3 cetakan telapak tangan energi spiritual menjadi 2, menyebabkan mereka berubah menjadi titik-titik bercahaya yang menutupi langit. Suara mendesing. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah dari mana busur pedang itu berasal, hanya untuk melihat 2 sosok bercahaya bergegas dengan kecepatan yang mirip dengan mengejar bulan dan bintang. Akhirnya, 2 sosok yang sangat indah dan cantik muncul tepat di sisi Mu Chen. Kedua gadis itu tampak anggun dan anggun, sementara memiliki penampilan cantik tanpa celah. Namun demikian, hal itu membuat orang merasa terkejut dan heran, bahkan dengan suasana yang agak membeku di wilayah ini tampak memiliki kilau pada penampilan mereka. Tampaknya semua mata tanpa sadar telah melesat dan menyatu dengan mereka. Itu Wen Qingxuan. Gadis yang satunya, dia dipanggil Luo Li, kan? Saya kenal dia. Dia adalah Ratu Luo dari jalan spiritual. Di ujung jalan spiritual, dia bahkan menyebabkan Jisuan menderita luka serius. Petik 2. Dari kelihatannya, mereka tampaknya pembantu Mu Chen. Kedua gadis ini jelas tidak sederhana. Jika mereka benar-benar mengambil tindakan, bahkan Jisuan tidak akan berani menyatakan memiliki keyakinan mutlak dalam kemenangan. Itu sebabnya Mu Chen berani muncul di sini. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Kemunculan kedua gadis itu secara instan menimbulkan seruan yang lebih hebat. Dibandingkan dengan Mu Chen dan Jisuan, mereka bahkan lebih menarik untuk diperhatikan. Mengapit di samping Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan menatap yang pertama. Mengalihkan pandangan mereka ke depan, mereka mengarahkan pandangan mereka pada Jisuan, yang berdiri tidak terlalu jauh dari mereka. Dengan dia tidak memiliki banyak kontak sebelumnya dengan Jisuan, Wen Qingxuan tidak penuh dengan minat saat dia mulai menilai yang pertama. Menjadi musuh bebuyutan Mu Chen, serta pria yang merebut tempat pertama darinya, Wen Qingxuan sangat ingin tahu siapa Jisuan ini. Dibandingkan dengan Wen Qingxuan, ekspresi tenang dan hening hadir di wajah Luo Li. Sepasang muridnya yang seperti kaca bening menatap Jisuan dengan tenang, tanpa ada fluktuasi tunggal dalam tatapannya yang tenang itu. Dengan penampilan Luo Li, tatapan Jisuan langsung menyatu dengannya. Namun demikian, mata indah yang tenang dan tenang yang terakhir menyebabkan sudut mulutnya tanpa sadar berkedut. Sudah lama, Luo Li. Menekan debaran di dalam hatinya, Jisuan berkata dengan lambat. Mengistirahatkan matanya yang indah sekali lagi pada Jisuan, Luo Li menjawab dengan suara lembut, apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan? Kepada Anda di ujung jalan spiritual. Mendengar itu, pupil Jisuan sedikit menyempit, sementara ekspresinya perlahan berubah menjadi ganas. Itu adalah pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Dengan meninggalkan segalanya, gadis berbaju hitam telah menyebabkan dia dan dia menjadi saling terluka. Terlebih lagi, pada saat-saat terakhir, gadis itu tidak memperhatikan apapun selain menyakitinya. Dengan suara tenang, dia mengatakan kepadanya bahwa hidupnya adalah milik Mu Chen untuk diklaim.
Itu sebabnya dia tidak membunuhnya. Aku yakin dia akan membuatmu kecewa. Bayangan gelap hadir di mata Jisuan saat dia menatap Mu Chen, sementara tangan yang mencengkeram tenggorokan Shen Changsheng dan Li Xuantong mulai tumbuh semakin erat. Mendengar itu, senyuman tipis yang menyebabkan hati dan jiwa orang-orang bergerak mulai muncul di wajahnya yang benar-benar menakjubkan. Dengan nada lembut, dia menjawab, "Kamu akan kecewa, karena dia lebih kuat dari kamu." Tidak ada sedikit pun ejekan dalam suaranya yang lembut. Namun, nada lembut dan ringan itu menyebabkan Jisuan yang biasanya tenang menggigil tak terkendali, sementara bayangan kegelapan yang dalam hadir di wajahnya yang tampan. Pada saat ini, pembuluh darah kehijauan bahkan mulai perlahan muncul di lengannya. Keheranan hadir di wajah ketiga anggota grup Jisuan saat mereka mengarahkan pandangan mereka pada Jisuan saat ini. Ini benar-benar pertama kalinya mereka melihat pertunjukan Jisuan yang biasanya tanpa emosi begitu banyak fluktuasi emosional. Setiap tatapan di seluruh wilayah ini bergerak di sekitar trio Mu Chen, Luo Li dan Jisuan. Seolah bisa melihat sesuatu yang telah terjadi di antara mereka, wajah semua orang yang hadir mulai berubah menjadi agak aneh. Oh benarkah? Saya sangat menantikannya. Petik 2. Jisuan memberikan jawabannya. Mengambil napas dalam-dalam, Jisuan menekan amarah dan amarah di dalam hatinya, sebelum mengalihkan pandangannya yang gelap dan jahat ke arah Mu Chen. Sambil tersenyum dia berkata, "Apa yang kamu miliki yang lebih kuat dariku? Apakah itu alam bencana energi spiritual Anda, atau apakah itu kekuatan Anda?" Petik 2. Mendengar itu, Mu Chen tertawa. Sambil mengguncang Mu Feng yang telah dia pegang di tangannya, dia menjawab, "Ayo lepaskan orang-orang di tangan kita. Saya tidak berasumsi bahwa Anda akan sekanak itu menggunakan ancaman seperti ini, kan?" Petik 2. Pada saat ini, Jisuan juga tertawa, namun, itu adalah salah satu yang tidak mengandung sedikit pun kehangatan. Dengan lambaian telapak tangannya, dia membuang Shen Changsheng dan Li Xuantong. Dengan ekspresi tenang, Mu Chen membuang Mu Feng, mengirim yang terakhir terbang ke atas batu pegunungan, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Merangkak dengan menyedihkan dari batu pegunungan, ekspresi pucat muncul di wajah Mu Feng saat dia menatap Mu Chen. Meski demikian, dia tidak berani sembarangan mengambil tindakan terhadap yang terakhir. Melihat Shen Changsheng dan Li Xuantong dibuang, Mu Chen buru-buru maju untuk membantu mereka. Penampilan duo saat ini, yang seluruhnya berlumuran darah, menyebabkan mereka tampak sangat sengsara. Ekspresi penuh permintaan maaf dan penyesalan hadir di mata Mu Chen saat dia melihat ke arah duo itu. Tidak perlu mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Aku serahkan sisanya padamu. Bajingan itu sangat kuat. Jika Anda tidak memiliki jaminan, kami akan lari secepat yang kami bisa. Lebih baik memiliki lebih banyak kesempatan daripada kehilangan nyawa. Kata-kata terdengar dari celah mulut Shen Changsheng saat dia menepuk bahu Mu Chen. Mendengar itu, Mu Chen tertawa, sebelum menganggukkan kepalanya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing di wilayah itu semakin keras dan keras. Melihat ke atas, seluruh pegunungan dan dataran di sekitar dipenuhi dengan sosok. Dengan tampaknya semua kelompok kuat yang telah berpartisipasi dalam turnamen akademi spiritual hebat tertarik ke lokasi ini. Dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, Jisuan membersihkan noda darah yang ada di telapak tangannya. Mengangkat kepalanya, dia melihat sosok yang menutupi pegunungan dan dataran di sekitarnya, sebelum memberikan tepukan lembut. Operasi penghapusan Mu Chen dimulai. Mengungkap kartu. Di wilayah yang luas ini, banyak sosok hadir, menutupi langit dan menutupi daratan. Namun, sosok-sosok ini terpisah jauh satu sama lain saat mereka berdiri di udara, tampak waspada dan berhati-hati satu sama lain. Laut hitam manusia berdiri di udara, meluas ke kejauhan, dengan lapisan pemisahan yang jelas di antara mereka. Karena kerumunan yang sangat besar, energi spiritual yang terpancar dari tubuh mereka mewarnai seluruh wilayah dengan warna pelangi, menyebabkan pemandangan yang sangat indah dan megah muncul di depan mata orang-orang. Pada saat ini, tatapan yang melesat dari seluruh penjuru langit terkunci pada hamparan luas di depan mereka, di mana dua kelompok orang sedang berkonfrontasi satu sama lain. Sampai sekarang, kelompok yang dipimpin oleh Jisuan, tanpa diragukan lagi, adalah kelompok terkuat di antara semua yang hadir di sini. Selanjutnya, yang paling penting adalah kekuatan Jisuan dalam, tak terduga dan sulit untuk dipahami. Tampaknya sejak dimulainya turnamen akademi spiritual besar hingga sekarang, Jisuan belum mengalami satu kekalahan pun.
Menghadapi lawan manapun, dia akan selalu menyapu mereka seolah-olah dia sedang menyikat ranting kering, tampak seperti tak terkalahkan. Menghadapi bakat mengerikan seperti dia, mungkin tidak ada orang dalam seluruh turnamen akademi spiritual besar yang tidak akan memiliki rasa takut dan takut terhadapnya. Namun, meskipun Jisuan kuat, Mu Chen dan kelompoknya juga bukan karakter run of the mill. Tanpa menyebutkan tentang posisi kedua Wen Qingxuan dan hanya berbicara tentang Mu Chen, ketenaran dan reputasinya baru-baru ini meroket, muncul seperti kuda hitam yang tidak bisa diremehkan siapapun. Adapun Luo Li, dia selalu rendah hati. Namun demikian, setiap orang yang memiliki pemahaman tentang dia akan tahu bahwa dia adalah seorang gadis yang penampilan dan temperamennya tidak kalah dengan Wen Qingxuan. Selain itu, dia juga memiliki tingkat kekuatan yang cukup menakutkan. Segitiga yang dibentuk oleh trio memiliki tingkat kekuatan yang benar-benar lebih dari cukup untuk menyebabkan orang menamparkan bibir mereka. Oleh karena itu, ketika kedua kelompok orang ini akan melakukan konfrontasi langsung, akan ada banyak orang yang ingin tahu secara pasti kelompok mana yang dapat memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, setelah melihat Jisuan melambaikan tangannya dengan ketidakpedulian, ekspresi semua orang yang hadir di seluruh wilayah menegang, dengan tubuh mereka perlahan mengikuti. Dengan tangan tergantung di sisinya, ekspresi tenang dan hening terus hadir di wajah tampannya. Selain dia, Wen Qingxuan dan Luo Li secara bertahap mulai mengepalkan tombak perang dan pedang panjang di tangan mereka. Operasi penghapusan Mu Chen. Hanya dari kata-katanya saja, orang dapat mengatakan bahwa itu secara khusus dibuat untuk menargetkan Mu Chen. Angin kencang bertiup di udara, membawa suara senandung. Meskipun semua kelompok kuat dalam turnamen akademi spiritual besar telah berkumpul di sini, seluruh wilayah tampak begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara angin bertiup. Haha, benar-benar tempat yang hidup. Petik 2. Atmosfer di dalam wilayah tersebut, yang tampaknya telah membeku, tidak berlanjut lama, saat tawa yang jelas dan menyegarkan tiba-tiba terdengar, menghancurkan es. Suara mendesing. Tatapan semua orang tampaknya berbalik dalam. Sekejap, menyebabkan mata mereka melihat ke arah puncak gunung di kejauhan. Saat cahaya spiritual menyala di tempat itu, beberapa sosok perlahan muncul dari dalam. Berdiri tepat di depan kelompok sosok itu adalah seorang pemuda berpakaian jubah hijau. Saat rambut panjang mengalir dari kepala pemuda, dia memberikan penampilan yang sangat percaya diri dan alami. Saat orang-orang melihat ke atas, angin kencang yang bertiup di seluruh wilayah tiba-tiba berubah menjadi lebih ganas dan terburu-buru. Tanpa diduga, angin kencang yang menutupi langit mulai menyatu menuju lokasinya, sebelum berubah menjadi tornado yang melolong. Mata orang-orang terus melihat ke arah dada pemuda berjubah hijau, di mana terdapat lambang akademi berwarna hijau. Alam semesta hijau tua yang luas dan tak berujung hadir di sana, menunjukkan lambang akademi dari salah satu dari 5 akademi besar, Akademi Spiritual Langit-Langit. Itu Liu Qingyun dari Akademi Spiritual Azure Heavens. Sebenarnya ini adalah tempat keempat Liu Qingyun. Jadi ternyata Jisuan diam-diam mengundangnya. Menyusul kemunculan sosok-sosok itu, gelombang keributan langsung meletus di seluruh wilayah. Di antara seluruh turnamen akademi spiritual besar, Liu Qingyun juga seorang ahli di puncak. Saat ini menempatkan posisi keempat pada peringkat poin lebih dari cukup untuk menunjukkan kekuatan dan kekuatannya. Orang seperti itu memiliki kualifikasi serupa untuk memperebutkan hegemoni. Namun, siapa yang mengira Jisuan bisa mengundangnya? Liu Qingyun menembak pandangan yang sedikit dingin ke arah sosok itu dengan matanya yang indah. Wen Qingxuan berkata dengan suara dingin, sepertinya kamu ingin ikut campur dalam masalah hari ini, ya. Menyapu pandangannya, Liu Qingyun mengirimkan senyuman tipis ke arah Wen Qingxuan, sebelum menjawab, Qingxuan, Mu Chen agak berlebihan dalam hal ini. Oleh karena itu, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Petik 2. Aku tidak mengenalmu, jadi sebaiknya kamu tidak memanggilku seperti itu. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan, kata Wen Qingxuan dengan nada acuh tak acuh saat mata indahnya sedikit terkulai. Bagaimanapun, kita pernah berkolaborasi sebelumnya, Liu Qingyun menjawab dengan cemberut. Melanjutkan untuk melihat ke arah Mu Chen, bayangan ambigu melintas di wajahnya, sebelum berkata, selanjutnya, sangat jarang bagi saya untuk melihat Anda berjalan begitu dekat dengan seseorang. Mendengar itu, kilauan melintas di mata Mu Chen. Melihat ke arah Wen Qingxuan, dia tertawa tak berdaya, sebelum berkata dengan gaya menggoda, saya akhirnya mengerti apa itu femme fatale.
Jelas, Liu Qingyun telah mengenal Wen Qingxuan sebelumnya. Lebih jauh lagi, dari nada suaranya, seseorang akan kesulitan untuk tidak menemukan khayalan yang jelas-jelas hadir terhadap yang terakhir. Mungkin, alasan besar dia menerima permintaan Jisuan untuk mengambil tindakan untuk menangani Mu Chen mungkin berasal dari rasa iri dan cemburu. Bagaimanapun, dia memiliki pemahaman terhadap temperamen Wen Qingxuan, mengetahui bahwa yang terakhir sama sekali tidak akan memiliki kontak dekat dengan laki-laki. Bahkan selama waktu sebelumnya di mana mereka perlu berkolaborasi, dia hanya melakukan bagiannya, sebelum segera pergi setelah tujuannya tercapai, tidak memberi Liu Qingyun kesempatan untuk memukul logam ketika panas. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya Liu Qingyun melihat Wen Qingxuan berkolaborasi dengan laki-laki begitu lama, dan bahkan tidak ragu untuk melawan karakter berduri seperti Jisuan demi dirinya. Mu Chen, jika kamu berani berbicara lagi omong kosong, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan menginjak-injakmu sampai mati? Alis tipis Wen Qingxuan segera berubah sedikit vertikal. Menatap tepat di Mu Chen, dia terus mengatupkan giginya dan menggeram. Mendengar itu Mu Chen langsung tertawa. Dengan Liu Qingyun ditambahkan, ini bukan kabar baik bagi kami, kata Luoli dengan suara lembut saat dia melihat ke arah Mu Chen. Orang-orang yang mereka kalahkan sebelumnya, seperti Lu Tian dan Wu Jiang, bukanlah tandingan Liu Qingyun ini. Yang terakhir seperti mereka, berasal dari salah satu dari 5 akademi besar, dan bahkan seorang jenius dari klan Roh Angin. Dia sangat kuat, baik itu bakatnya atau latar belakangnya. Jika dia ingin membantu Jisuan, ini akan menciptakan sedikit tekanan bagi Mu Chen dan kelompoknya. Mendengar itu, Mu Chen menganggukkan kepalanya dan menjawab, selanjutnya, aku khawatir Jisuan masih memiliki lebih banyak untuk kita. Jisuan berdiri di udara tidak jauh, tatapan tenang dan tenang masih hadir di matanya saat dia melihat ke arah Mu Chen. Tanpa riak keterkejutan atau keheranan di wajahnya, dia mengangkat tangannya sekali lagi, sebelum memberikan lambaian lembut ke bawah. Saudara Fang Yun, tolong ungkapkan dirimu. Saat suara Jisuan yang terdengar acuh tak acuh terdengar, hawa dingin sepertinya telah meledak di ekspresi beberapa orang. Fang Yun, mungkinkah Fang Yun dari Akademi Spiritual 9 Cauldron, yang saat ini menduduki peringkat ke-6 pada peringkat poin? Batuk, sepertinya ini bisa dianggap sebagai konfrontasi paling spektakuler dalam keseluruhan turnamen Akademi Spiritual besar sebelum pertandingan final. Oleh karena itu, akan sangat disayangkan jika saya tidak hadir di sini. Saat suara Jisuan terdengar, tawa terdengar. Pemandangan semua orang bertemu, hanya untuk melihat lautan manusia yang tiba-tiba terbelah di sana, sebelum beberapa sosok perlahan keluar dari dalam. Orang yang berdiri di depan mengenakan jubah putih, sementara memiliki penampilan yang halus dan feminin. Rambutnya memiliki warna abu-abu, sementara sepasang matanya tampak sangat bersinar. Pada saat ini, senyum tipis terlihat di wajahnya saat dia melihat kehamparan daratan di depannya, tempat lautan manusia berkumpul. Lambang akademi juga ada di dadanya, dengan gambar 9 kuali di atasnya. Itu adalah tanda dari Akademi Spiritual 9 Kuali. 100 tahun yang lalu, Akademi Spiritual 9 Kawah pernah menjadi anggota dari 5 akademi besar. Jatuh ke dalam penurunan setelahnya, itu mengakibatkan mereka kehilangan gelar sebagai salah satu dari 5 akademi besar. Namun demikian, Akademi Spiritual 9 Cauldron juga memiliki kekuatan yang sangat mencengangkan. Kelompok yang mereka kirim untuk berpartisipasi dalam turnamen Akademi Spiritual besar dan akan mendapatkan tempat ke-6 pada peringkat poin lebih dari cukup untuk mengkonfirmasi fakta itu. Tidak mengherankan, penampilan Fang Yun telah menyebabkan gelombang keributan meletus, dengan keterkejutan dan keheranan muncul di tatapan beberapa orang. Orang-orang yang diundang Jisuan adalah semua karakter tingkat puncak yang memiliki kualifikasi untuk memperebutkan 8 kuota hadir untuk pertandingan final. Dari kelihatannya, Jisuan benar-benar telah siap. Dia benar-benar ingin menghancurkan Mu Chen dan kelompoknya. Tatapan yang menutupi langit semua bertemu dengan Mu Chen, dengan ekspresi ambigu hadir di mata mereka. Pada saat ini, tidak ada yang benar-benar tahu apakah yang terakhir akan dapat melakukan retret yang tepat di bawah susunan yang disiapkan oleh Jisuan. Mu Chen, apakah Anda puas dengan pertunjukan yang saya persiapkan hanya untuk Anda? Kata Jisuan dengan senyum tipis saat dia melihat ke arah Mu Chen. Jika Anda tidak puas, saat suaranya terdengar, dia mengulurkan telapak tangannya yang ramping dan memberikan tepukan lembut. Melihat tindakan itu,
kelopak mata kerumunan di sekitar tidak bisa membantu bergerak cepat, sementara syok membanjiri hati mereka. Mungkinkah ini belum berakhir? Suara mendesing. Saat tepuk tangan Jisuan terdengar, bayangan merah darah tiba-tiba menyapu dari cakrawala yang jauh. Muncul sebagai merah darah mirip dengan sungai darah, itu menyapu cakrawala, sebelum bergegas menuju wilayah yang dihuni oleh tatapan penuh perhatian dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Melihat sungai darah, mata Mu Chen seketika, sedikit menyipit, sementara niat dingin menyembur dari mata indah Luo Li yang berdiri di sampingnya. Saat aliran darah menghilang, banyak sosok muncul dalam sekejap dari dalam. Sosok-sosok itu mengenakan jubah merah darah, dengan wajah yang tampak familiar terletak di tengah-tengah mereka. Itulah orang yang melarikan diri dari istana kayu ilahi setelah terluka oleh Mu Chen, Sue Tiandou. Pada saat ini, Sue Tiandou mengirimkan tatapan gelap dan menyeramkan ke arah Mu Chen. Namun demikian, dia jelas bukan karakter utama di sana, karena seorang pemuda dengan rambut merah darah berdiri tepat di depannya. Pemuda ini juga mengenakan satu set jubah berwarna merah darah. Menyapu matanya yang merah dan jahat, dia akhirnya mengistirahatkan pandangannya ke tubuh Luo Li, sebelum berkata dengan senyum tipis, "Ini benar-benar sudah lama sekali, Luo Li." Dengan erat mengepalkan Luo Shen sword-nya, mata Luo Li yang jernih dan indah dipenuhi dengan niat dingin. Saat bibir merahnya sedikit terbuka, suara yang jelas dan dingin terdengar dari dalam, "Sue Tianhe, aku tidak pernah membayangkan bahwa bahkan kamu, pangeran ketiga dari klan Dewa Darah akan datang ke sini. Untukmu, permaisuri klan Dewa Luo masa depan, tidak akan berlebihan bagi klan Dewa Darah kami untuk datang," jawab pemuda bernama Sue Tianhe sambil tersenyum. Di seluruh wilayah, beberapa tatapan berfluktuasi antara keterkejutan dan keraguan saat mereka melihat ke arah Sue Tianhe ini. Meskipun nama ini belum muncul di 16 besar, siapapun akan dapat merasakan tekanan yang ditimbulkan olehnya, yang tidak sedikit lebih lemah dari Liu Qingyun atau Fang Yun. Ketiga sosok ini adalah dari kelas-kelas berat. Demi berurusan dengan Mu Chen, Jisuan benar-benar telah menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Semua orang yang dia panggil benar-benar memiliki kualifikasi untuk memperebutkan kuota pertandingan final. Mereka adalah sosok sejati di puncak turnamen Akademi Spiritual Besar. Mu Chen, senyuman hangat dan lembut muncul sekali lagi di wajah tampan Jisuan. Melihat ke arah Mu Chen dan kelompoknya, yang dikelilingi di semua sisi, dia berkata dengan lambat, "Apakah kamu puas dengan persiapanku?" Tatapan menutupi langit semua melesat ke arah Mu Chen. Menghadapi barisan yang menakutkan, bahkan karakter yang tangguh seperti Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan harus merasakan tekanan ekstrim. Ini bukanlah situasi yang baik untuk dihancurkan. Kartu-kartu yang dikeluarkan Jisuan semuanya memiliki kekuatan ekstrim. Menghadapi situasi ini, apa yang akan dilakukan Mu Chen? Di bawah tatapan penuh perhatian yang tak terhitung jumlahnya menembaki, Mu Chen perlahan mengangkat kepalanya. Pada saat ini, anehnya tidak ada banyak keterkejutan atau ketakutan di wajah tampannya. Sebaliknya, senyuman tipis muncul di atasnya, sebelum suara lembutnya terdengar. "Apakah kamu sudah selesai?" Meski tidak terdengar dalam, ketika suara ini masuk ke telinga massa, itu menyebabkan hati mereka bergetar hebat. "Hadapi, kau sudah selesai." Saat suara Mu Chen dengan lembut terdengar, teriakan yang awalnya hadir di seluruh wilayah menjadi sunyi sekali lagi, dengan beberapa orang melihat dengan kaget dan keheranan pada Mu Chen. Itu karena mereka tidak dapat melihat banyak keterkejutan atau ketakutan yang hadir di wajah yang terakhir. Ini membuat semua orang tercengang. Mungkinkah Mu Chen masih belum jelas tentang situasinya saat ini? Menghadapi barisan dengan orang-orang seperti Jisuan, Liu Qingyun, Fang Yun, serta Sue Tianhe dan kelompok mereka, bahkan dengan Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan, mereka seharusnya tidak dapat melawan mereka. Baik. Tidak ada yang hadir di sini yang meremehkan kekuatan yang dimiliki trio Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan. Namun, ini juga bisa dikatakan mutlak terhadap susunan pemain yang ditentang oleh ketiganya. Masing-masing orang yang diundang Jisuan adalah tokoh kelas berat, dan ini bukan lelucon. Namun, bahkan di tempat seperti itu, masih belum ada perubahan ekspresi di wajah Mu Chen. Apa artinya ini? Apakah dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang situasinya saat ini? Atau apakah dia memiliki sesuatu yang bisa membuatnya begitu percaya diri menghadapi line-up seperti itu? Jika memang yang terakhir, maka tak terelakkan bagi sebagian orang yang sulit mempercayainya. Setelah memikirkannya, tatapan beberapa orang mulai berkilauan.
Mampu menyebabkan bakat mengerikan seperti Jisuan memiliki begitu banyak rasa takut dan takut padanya, jelas bahwa Mu Chen bukanlah orang yang bodoh. Karena Mu Chen tidak merasa takut atau takut karena ketidaktahuan, hanya ada satu penjelasan yang sesuai dengan gambaran itu, yaitu bahwa dia telah membuat bentuk persiapan yang serupa juga. Pikiran seperti itu menyebabkan hati beberapa orang sedikit bergetar, sementara bayangan aneh muncul di dalam tatapan yang terfokus pada pemuda yang sangat tenang di depan mata mereka. Secara alami, mereka bukan satu-satunya yang terkejut dan ragu. Bahkan karakter kelas berat seperti Liu Qingyun, Sue Tianhe dan Fang Yun sedikit menyipitkan mata mereka sebagai tanggapan, kilatan berkilauan hadir di mata mereka saat mereka mengistirahatkan pandangan mereka pada tubuh Mu Chen. Sepertinya kamu sudah lama mengharapkan persiapanku. Mata Jisuan berkontraksi serupa. Melihat ke arah Mu Chen, dia berkata dengan senyum tipis. Menjadi lawan selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin saya tidak memahami metode Anda ini? Jawab Mu Chen dengan senyum tipis saat dia menatap langsung ke Jisuan. Oh, mendengar itu, alis Jisuan berkedut, sebelum berkata sambil tersenyum, karena itu masalahnya, aku benar-benar ingin melihat persiapan seperti apa yang bisa kamu buat. Ini bukanlah persiapan yang mengejutkan, hanya saja ada banyak ahli yang hadir di turnamen akademi spiritual besar ini. Karena Anda dapat mengundang tokoh kelas berat, bagaimana saya tidak bisa melakukan apapun dalam hal ini? Jawab Mu Chen sambil tersenyum. Saat suaranya terdengar, Mu Chen berbalik. Melihat ke arah lautan manusia yang membentang tanpa henti melintasi cakrawala, dia berkata dengan suara yang jelas dan senyuman, tolong tunjukkan dirimu, Saudara Wuling, Saudara Wen. Saat suara Mu Chen terdengar, seluruh wilayah menjadi sunyi, sebelum suara yang terdengar tidak berdaya perlahan terdengar dari dalam lautan manusia. Mu Chen, kolaborasi Anda ini benar-benar sedikit pedas. Saat suara itu perlahan lepas dari lautan manusia, sekelompok sosok perlahan keluar. Sosok yang memimpin adalah seorang pemuda dengan penampilan yang lembut dan banci. Dia mengesankan Wuling dari Akademi Spiritual Bela Diri. Wu Yingying berdiri diam di belakangnya, sepasang matanya yang indah tertuju pada Mu Chen yang berdiri tidak jauh darinya saat dia bergumam, benar-benar orang yang mengkhawatirkan. Berdiri tepat di samping Wuling adalah pemuda lain, yang memiliki penampilan yang sangat biasa, dan tampil sederhana dalam aspek apapun. Pada saat ini, senyuman yang tampak tidak berbahaya terlihat di wajahnya. Sebuah tangan terungkap dari salah satu lengan bajunya, tampak sangat tidak normal, karena kilau yang sangat putih memancar darinya. Ini menyebabkannya tampak seolah-olah terbuat dari batu permata, menyebabkan orang merasa tidak dapat menarik pandangan mereka. Itu tempat ketiga saat ini dalam peringkat poin, Wuling Akademi Spiritual Bela Diri. Ada juga Wen Busen, grup saat ini di posisi ke-8. Sepertinya mereka sudah lama berada di peringkat itu. Meskipun mereka belum bangkit, mereka belum turun di bawah posisi ke-8. Petik 2. Memang, Mu Chen telah membuat persiapan untuk ini, untuk benar-benar mengundang dua tokoh kelas beratnya sendiri. Setelah kemunculan Wuling dan Wen Busen, gelombang keributan langsung meletus di seluruh wilayah, sementara beberapa orang menghela nafas dalam kekaguman di dalam hati mereka. Dari kelihatannya, seluruh masalah ini benar-benar menjadi menarik. Kedua belah pihak telah mengeluarkan kemampuan luar biasa mereka dan mengundang tokoh kelas berat keluar. Line up untuk kedua belah pihak mungkin dianggap sebagai yang terkuat di seluruh turnamen akademi spiritual besar. Beberapa grup yang diundang memiliki kemungkinan terbesar untuk menjadi grup yang akan lolos ke pertandingan final. Melihat ke arah Wuling dan Wen Busen, Mu Chen menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih kepada mereka. Selama beberapa hari berburu, tidak hanya dia mencabut taring dan cakar Jisuan, dia juga mencari sekutu yang bisa berkolaborasi dengannya. Bagaimanapun, karena terlalu akrab dengan Jisuan, jika yang terakhir ingin berurusan dengan kelompoknya tanpa pengekangan, dia pasti akan menarik kelompok kelas berat lainnya ke sisinya. Oleh karena itu, dia juga perlu membuat beberapa persiapan sendiri. Dari tampilan situasi saat ini, Jisuan telah menarik Liu Qingyun, Fang Yun dan Sue Tianhe, sedangkan Mu Chen memiliki Wen Qingxuan, Luo Li, Wuling, serta Wen Busen. Dengan Mu Chen sendiri ditambahkan, line up yang terakhir bisa disebut sempurna. Barisan di kedua sisi benar-benar yang terbaik dari yang terbaik dalam turnamen akademi spiritual besar. Adegan tepat di depan mata mereka telah menyebabkan darah di beberapa orang menunjukkan tanda-tanda melonjak dan mendidih. Ini mengalahkan untuk pertandingan terakhir.
Saya tidak pernah berharap bahwa Anda benar-benar akan bekerja sama dengan Mu Chen, Wu Ling. Rasa dingin menyelimuti mata Jisuan saat dia mengalihkan pandangannya ke Wu Ling. Memang, dia tidak menyangka bahwa yang terakhir benar-benar akan datang bersama dengan Mu Chen. Bagaimanapun, hubungan Mu Chen dengan Wu Ling saat di jalan spiritual tidak bisa dianggap dekat. Petik 2. Jangan lihat aku seperti itu. Saya juga hanya di sini untuk meratakan lapangan. Senyuman muncul di wajah Banci Wu Ling saat dia memberikan jawabannya. Berbalik dan melihat Wu Yingying berdiri di sampingnya, mulutnya sedikit berkedut karena tidak berdaya. Meskipun dia mengagumi Mu Chen, dia tidak memiliki rencana untuk berperang antara yang terakhir dan Jisuan, ketika yang terakhir mencarinya. Hanya karena dia tidak dapat menahan omelan Wu Yingying, dia akhirnya menyerah dan menerima bantuan. Petik 2. Anda kupet. Apa kau tidak tahu orang macam apa Jisuan itu? Orang itu memiliki ambisi yang sangat besar. Jika dia berhasil menghadapi Mu Chen, kita mungkin tidak bisa lepas dari rencana masa depannya. Demi meraih kejuaraan, orang itu akan menyapu siapapun yang menghalangi jalannya tanpa belas kasihan sama sekali. Melihat ekspresi Wu Ling, Wu Yingying tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Apakah ini benar-benar satu-satunya alasan? Tanya Wu Ling dengan sikap menggoda. Apalagi yang kamu pikirkan? Wu Yingying menggeram, alis tipisnya berubah sedikit vertikal saat warna merah muda melintas di kulitnya yang cerah. Namun demikian, dia masih membuka matanya yang cerah dan indah untuk menembakkan tatapan tajam ke arah Wu Ling. Mendengar geramannya, Wu Ling batuk kering. Dia benar-benar tidak berdaya melawan adik perempuannya yang licik dan sulit diatur ini. Jadi, satu-satunya pilihan yang bisa dia lakukan adalah berbalik ke arah Jisuan, sebelum berkata sambil tersenyum, Jisuan, kamu benar-benar mengacaukan masalahnya. Dari apa yang bisa saya lihat, apakah dua barisan kami benar-benar bertarung? Saya yakin kedua belah pihak akan membayar harga yang cukup tinggi. Untuk membayar harga ini, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa akan ada beberapa orang yang akan kehilangan kualifikasi untuk dipromosikan ke pertandingan final. Saat suara jelas Wu Ling terdengar di langit, itu segera membuat mata para pembantu kelas berat yang diundang oleh kedua belah pihak berkilauan. Bagaimanapun, semuanya jelas bahwa kedua belah pihak sama sekali tidak mudah untuk ditangani. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka mungkin harus membayar harga yang sangat tinggi sebagai hasilnya. Terlepas dari Jisuan atau Mu Chen, harga seperti itu jelas tidak terlalu berharga. Karena dendam dan keluhan di antara keduanya, mereka dapat meminta bantuan dan bala bantuan, tetapi mereka tidak akan pergi sejauh-jauhnya untuk mengorbankan nyawa mereka untuk tujuan keduanya. Sedikit menyipitkan matanya untuk melihat ke arah Wu Ling, Jisuan mulai menatap Mu Chen, sebelum berkata dengan senyum tipis, apakah Anda punya saran bagus, Kapten Wu Ling? Semua orang mundur selangkah, berkemas dan pulang, sebelum benar-benar bertarung di pertandingan final, jawab Wu Ling sambil menyeringai. Saat kata-katanya terdengar, beberapa kelompok langsung melongo. Mungkinkah barisan yang menakjubkan dari kedua belah pihak hanya akan berkemas dan mundur seperti itu? Apakah ini lelucon? Apakah mereka mengumpulkan sekutu kelas berat mereka hanya untuk menjadi permen mata yang mempesona? Mendengar itu, Mu Chen hanya tersenyum tipis, menolak untuk berkomentar. Jisuan juga hanya tersenyum sebagai jawaban. Menyapu pandangannya, dia akhirnya mengarahkan pandangannya pada Mu Chen sebelum berkata, saya juga percaya bahwa tidak ada gunanya memulai pertandingan terakhir di sini. Namun, karena semua orang ada di sini, masih ada hal-hal yang harus diselesaikan. Petik 2, Mu Chen. Karena masalah hari ini dimulai dengan kita berdua, bagaimana membuat kita menyimpulkannya terdengar untukmu? Petik 2, saat kata-kata dari Jisuan itu terdengar, itu menyebabkan hati beberapa orang langsung bergidik. Dengan susunan pemain yang relatif mirip di antara keduanya, sepertinya tidak akan terjadi pertarungan kelompok. Selanjutnya, line up yang dipersatukan oleh Jisuan sudah tidak dapat memberikan banyak ancaman kepada Mu Chen. Karena itu masalahnya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membuang pembantunya dan secara pribadi menghiasi panggung. Namun, adegan seperti itu masih perlu dibangun oleh Jisuan. Sebagian besar alasan mengapa dia takut dan takut pada Mu Chen adalah karena Luo Li dan Wen Qingxuan. Namun, dari kelihatannya, ketakutan dan ketakutan itu telah ditekan dalam situasi saat ini. Bagaimanapun, jika Luo Li dan Wen Qingxuan masih ingin membantu Mu Chen mengambil tindakan saat ini,
beberapa pembantu kelas berat yang diundang Jisuan tidak akan mundur dan menonton tanpa mengambil tindakan. Kilatan dingin telah menutupi mata indah Luoli, karena pemahamannya yang jelas tentang rencana Jisuan. Jadi ternyata rencana orang ini selama ini adalah memaksa Mu Chen berduel dengannya. Dari perspektif tertentu, Jisuan saat ini memang sangat kuat. Meskipun dia tahu bahwa perkelahian pasti akan terjadi antara Mu Chen dan Jisuan, dia tidak ingin ini terjadi sekarang, karena kultivasi Mu Chen belum benar-benar mencapai ranah bencana roh. Sampai sekarang, jika Mu Chen bersilangan tangan dengan Jisuan, itu tidak akan menguntungkan baginya. Ini adalah sesuatu yang Jisuan jelaskan. Oleh karena itu, dia telah melepaskan semua skema ini untuk memaksa Mu Chen mengambil tindakan. Dengan begitu, dia akan bisa memaksa Mu Chen untuk benar-benar bingung, mengakibatkan hilangnya lawannya yang paling berduri. Dingin menutupi wajah cantik Luoli. Detik berikutnya, dengan erat menggenggam pedang Dewa Luonya, dia mengambil langkah maju. Namun demikian, dia dihentikan oleh Mu Chen, yang mengulurkan tangannya untuk menghalanginya. Sedikit menggelengkan kepalanya ke arahnya, pemuda itu terus mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Jisuan. Senyuman tajam mulai muncul di wajah tampannya, sebelum dia perlahan menganggukkan kepalanya di bawah tatapan penuh perhatian yang tak terhitung jumlahnya melesat. Ayo lakukan sesukamu.